Kemudian bekerjasama dengan OJK, Bank Indonesia, Stensel, Bank BSI, dan Industri Kontraktor. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat literasi ekonomi syariah, memberikan pemahaman mengenai resiko keuangan ilegal, sekaligus mendorong kolaborasi strategis antara akademisi, regulator, dan industri lembaga. Selain itu, hari ini juga merupakan momen yang penting karena akan dilaksanakan peluncuran rumah jurnal ekonomi syariah oleh masyarakat ekonomi syariah. Kemudian sebagai wadah publikasi riset yang berkualitas dan aplikatif, dan juga ada penandatanganan MOA antara PT Mitra dan MES Catering. Kemudian adapun jumlah peserta yang hadir pada hari ini berjumlah 100 orang. Semoga kegiatan ini melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru, memperkuat literasi keuangan syariah, dan mendorong investasi ekonomi syariah yang aman dan berkah di Pulau Riau. Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Buru-buru terbagus. Layanan internasional. Kemudian juga kita memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor ekonomi syariah yang berbasis kearifan Melayu dan maritim. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang ada. Di tengah masifnya digitalisasi, ancaman terhadap prinsip hifdzul mal dalam salah satu amanat syariah syariah, yaitu tentang keberkahan harta. Selanjutnya juga di sini adanya praktik investasi bodong maupun pinjol yang menjerat masyarakat kita. Inilah mengapa literasi keuangan syariah bukan lagi sekedar pilihan, namun sebuah kebutuhan mendesak untuk memproteksi diri di era kontemporer dan untuk memperkembangkan ekonomi. Hadirin sekalian, MES Catering meyakini bahwa akselerasi dalam ekosistem ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendirian. Kita membutuhkan stabilitas sektoral melalui pendekatan yang melibatkan akademisi, regulator, dan praktisi industri. Dan di sini adalah peran dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selanjutnya ada Stein Sultan Abdurrahman Pulau Riau. Selanjutnya di sini juga UIN Sumatera Utara Medan. Selanjutnya juga di OJK Pulau Riau. Kemudian ada juga dari Bank Syariah Indonesia. Hadirin yang saya hormati, hari ini kolaborasi antara sinergi ini adalah untuk berdiskusi secara teoritis melalui teori umum, tetapi juga bisa melalui konkret, melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Kemudian juga kita nanti akan menyaksikan juga launching rumah jurnal ekonomi syariah. Di sini adalah jurnal bagaimana tentang Journal of Islamic Economics and Halal Studies. Jadi kehadiran rumah jurnal ini adalah komitmen kita untuk membangun ekosistem ilmiah khususnya Kepulauan Riau dalam ekonomi syariah. Kami ingin mendorong budaya menulis yang aplikatif bagi dosen maupun mahasiswa, sehingga riset yang dihasilkan mampu menciptakan peta jalan transformasi ekonomi syariah yang tangguh, aman, kompetitif di Kepulauan Riau. Bagi para peneliti dan juga jalur prioritas untuk meningkatkan rekam jejak ilmiah sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh akademisi, mahasiswa, dan peserta umum maupun masyarakat secara luas untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah bagian dari gerakan ekonomi syariah yang mampu mengenali batasan antar fikih muamalah kontemporer agar terhindar dari praktik ekonomi yang batil. Semoga langkah kecil yang kita ambil ini melalui kolaborasi dan akselerasi literasi ekonomi syariah mampu membawa keberkahan yang besar bagi masyarakat Kepulauan Riau. Impresi Bapak Ibu 12,13% year on year atau jauh di atas nasional yang tumbuh sebesar 9,66% year on year. Begitu juga dengan dinamika ketiga, Bank Syariah yang tumbuh
15,19% year on year, signifikan lebih besar daripada nasional yang hanya tumbuh 10,19% year on year. Jadi menunjukkan bahwa masyarakat Kepri memiliki trust yang luar biasa untuk industri perbankan syariah di Kepri. Kemudian juga untuk rasio pembiayaan bermasalahnya. Jadi ketika bank itu fungsinya adalah intermediari, jadi dia juga menimbulkan masalah, kemudian menyalurkan kepada untuk pembiayaan. Nah, pembiayaan yang diharapkan juga merupakan pembiayaan berkualitas baik. Dan alhamdulillah untuk pembiayaan perbankan syariah di Kepri kualitasnya terjaga sangat rendah di 1,35%. Jadi semakin rendah semakin baik. Jadi ibaratnya ada 100 juta yang meminjam misalkan hanya 1,35 yang macet, 1,35 juta yang macet. Jadi untuk nasional itu rasio pembiayaan bermasalahnya sebesar 2,16%. Jadi ibaratnya pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Kepri ini jauh lebih rendah dibandingkan nasional. Dan namun Bapak Ibu, dibalik dengan secara angka pertumbuhan syariah tadi yang baik, ternyata ada banyak hal yang harus tetap kita waspadai Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau bisa saya sampaikan, OJK Kepri kami telah menerima sebanyak 280 laporan pinjol ilegal. Jadi pinjol yang ilegal ini sangat banyak, apalagi kemarin di bulan Ramadan mereka seolah-olah memanfaatkan kebutuhan masyarakat karena mereka tahu bahwa masyarakat di bulan Ramadan makin banyak kebutuhannya dan mereka makin banyak yang melakukan langsung mengkontak nomor WA khususnya bagi pelajar, bagi ibu-ibu, karena mereka mengetahui bahwa ini salah satu target market yang empuk bagi mereka. Karena ibu-ibu ini adalah pengelola keuangan di rumah tangga dan pelajar juga, mereka merasa bahwa pelajar ini adalah masyarakat yang sudah melek digital, tapi mungkin dari sisi literasi keuangannya belum begitu terbiasa mengelola uang. Jadi pasti kebutuhan uangnya sangat tinggi. Jadi ini merupakan target market yang empuk bagi pinjol-pinjol ilegal. Jadi banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang langsung menghubungi kontak-kontak kita, dan kemudian investasi bodong, investasi ilegal itu juga sangat banyak. Dan OJK Kepri juga sudah menerima 88 laporan hingga Desember 2025. Dan kemudian untuk yang laporan scam ini jadi penipuan keuangan. Jadi banyak sekali penipuan keuangan saat ini Bapak Ibu, macam-macam. Jadi yang mulai yang berkedok perbankan, ada yang pura-pura jadi orang bank, kalau misalkan mau transfer gratis dan lain sebagainya, atau mungkin melalui medsos harus daftar dan akhirnya menjebak masyarakat atau nasabah untuk sharing OTP-nya, sharing PIN, password, dan akhirnya rekeningnya dikuras. Nah, ini ada sekitar 6.316 laporan pengaduan yang masuk ke OJK Kepri hingga Desember 2025. Dan Bapak Ibu, adik-adik semuanya, OJK tidak tinggal diam. OJK bersama dengan Satgas Pasti dari tahun 2024 yang lalu kami sudah bersama Pak Gubernur sudah dikukuhkan Satgas Pasti Bapak Ibu, jadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi di sana kita berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, perbankan. Kita akan mencoba menghentikan yang namanya pinjol ilegal. Jadi hingga tahun 2025 sudah sebanyak 2.263 pinjol ilegal yang kita tutup, dan ada 354 investasi bodong yang sudah kita tutup. Dan ini pun yang sudah kita tutup ternyata masih banyak lagi. Tahun 2026 ini saja Satgas Pasti sudah menutup 953 entitas ilegal. Jadi begitu kita tutup banyak sekali yang muncul. Jadi mau nggak mau kita harus berani masyarakat, Pak dosen, Pak rektor, supaya masyarakat, adik-adik khususnya, lagi adik-adik ini adik-adik
mahasiswa sebagai garda terdepan literasi. Tadi saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Beka. Bu, di sini apakah ada yang KKN? Kalau ada yang KKN, mungkin sebelum diterjunkan ke masyarakat, boleh kita latih, kita didik sebagai duta literasi keuangan OJK. Nanti kita bekali materinya, terus kemudian insya Allah kita akan siap support kalau melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kita akan support dari sisi logistikannya. Nanti kita akan melakukan kerjasama seperti Pak Rektor supaya masyarakat di pelosok-pelosoknya makin paham. Jangan sampai nanti mereka sudah di pelosok sebagai korban nanti pinjol ilegal, investasi bodong dan lain sebagainya. Dan mereka masyarakat di pelosok juga bisa paham kalau ternyata nanti ada pengaduan ke misalkan ada layanan yang kurang pas ke perbankan, dari perbankan ada perusahaan pembiayaan, mereka bisa mengadu ke OJK. Tetap harus datang ke OJK karena di situ nanti ada call center dan lain sebagainya. Atau mungkin masyarakat membutuhkan layanan OJK lain seperti SLIK. Sekarang ini ramai juga dibicarakan tentang SLIK, sistem layanan informasi keuangan. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik juga perlu tahu nanti bahwa sekarang ini semua data peminjam, kalau misalkan adik-adik pinjam di pinjol khususnya yang legal, itu data adik-adik langsung tercatat di SLIK. Kalau misalkan adik-adik ternyata membayarnya tepat waktu, maka track recordnya bagus. Tapi kalau ternyata pinjam 2 juta, tapi ternyata SLIK-nya bermasalah, nah ini nanti ketika adik-adik nanti lulus kuliah, kemudian mau buka usaha, pinjam ke bank akan kesulitan. Kenapa? Karena ternyata SLIK-nya tercatat ada catatan yang kurang baik, sehingga bank akan resisten untuk memberikan pinjaman ke adik-adik. Jadi ini adik-adik memang harus menjaga track record keuangannya dari sekarang, karena kalau zaman dulu, zaman saya kuliah belum ada yang namanya pinjol, jadi nggak bisa kita mahasiswa itu pinjam ke lembaga keuangan. Tapi sekarang ada yang namanya pinjol, jadi adik-adik bisa dengan mudah, karena kita nggak sadar kita belanja di Shopee, kemudian pakai Shopee Pay dengan cara pinjaman, membayar DP letter gitu ya, bayar DP letter, kemudian ada yang tercatat di SLIK. Kemudian tadi juga saya tertarik waktu pas menyampaikan rekomendasi ya. Ini saya pernah ngalamin. Jadi saya sekolahnya di Prancis ya. Jadi saya satu S2 saya itu tahun 99, saya selesai di 2004. Saya pikir saya aman-aman aja kan. Kemudian saya diundang menjadi visiting profesor ke sana. Saya digaji, tapi nggak bisa dibuka pengawasan. Rupanya itu dari bawah ada problem. Ada baginya apa? Cuma itu saya pembayaran ceknya yang nggak terbayarkan karena terlambat dan saya tanpa di Indonesia apa pun. Tapi akhirnya saya nggak boleh buka karena selama tahun udah selesai. Saya pikir memang sistemnya harus dibangun supaya semua punya tanggung jawab dan juga punya terkait sama lain, data base cuma satu sehingga menunjukkan bagaimana melakukan tindakan internet yang berbeda. Ini juga sangat menarik, apalagi kalau orang nanti jadi syariah, di status syariah, status syariah, mungkin harus diintegrasi supaya orang bisa ngomong lagi. Sebagai gambaran saya, mungkin kita itu di negara-negara yang sudah established itu biasanya asuransi menjadi satu keharusan. Nggak bisa dihindari, karena kalau punya asuransi kita nggak bisa beli mobil, nggak punya asuransi kita nggak bisa ini dan sebagainya. Bahwa kita masih ada kebebasan untuk bisa asuransi lebih. Nah, saya pikir ekonomi syariah juga punya peluang dalam konteks asuransi syariah untuk bisa meyakinkan, karena satu-satunya program kenapa asuransi nggak banyak di Indonesia adalah karena taksi. Asuransi itu menjadi masalah. Kalau nggak terpaksa, kewajiban pasti. Nah, ini mungkin menjadi celah buat para pemilik atau pengusaha yang bisa mengoptimalkan aspek asuransi syariah
bisa ditingkatkan. Jadi saya lihat itu memang hal yang luar biasa dan luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Dan saya pikir ekonomi besar harus dikembangkan, karena ini kalau menurut saya Pak Sinar ini lebih ke conscious capitalism, tapi memang basisnya adalah satunya adalah hal sebagai, tapi prinsipnya kurang lebih sama. Kita perlu kapitalisme yang sadar. Ya, nggak apa-apa ya, kita di dalam blog tapi ini saya pengalaman di situ lebih investasi jenis dan jadi berada sekarang bisa tinggal sekarang bagaimana ini industri yang bisa dioptimalkan, memastikan hubungan ekonomi saya menjadi optimal bahwa di sebuah saya percaya bahwa ini akan satu kemudian akan bisa dikembangkan. Saya tahu dari sudah disampaikan dari daerah lain, hubungan ekonomi saya ada di sebuah ini, jadi kita belajar dan lihat sebenarnya kenapa emang hijau saya kenapa kita bisa berhubungan tadi ya siapa antara Melayu Islam dengan sendiri, sehingga penerimaan kita jadi mudah dilakukan menggunakan apa namanya model perbankan ini. Ini saya tidak memperpanjang lebar selama mengikuti kegiatan datang ke Provinsi kami jauh-jauh dari Sumatera Utara, dan tadi jangan sampai beliau sudah jauh-jauh ke sini, tolong dicermati, kemudian dikaptif yang simboliskan pengetahuan dari beliau, dan jangan lupa juga untuk aktif dalam diskusinya, karena kesempatan diskusi juga akan banyak, dan itu kalian harus pertimbangkan. Ya, saya sering bilang bahwa barang siapa tidak sungguh maka akan sia-sia. Makanya kalian harus ini pulau Pandan jauh ke tengah, Hyundai lebih, karena sekarang kita sampai tidak bisa bisnis pulau Pandan jauh ke tengah. Nah, saya ingin bahwa ini nanti mau sekarang apa harus bikin parknya kalau bahas ini nggak salah. Mungkin terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Agung Terasyakti SPIDIE atas sambutan dan telah membuka acara kita secara resmi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan agenda penting, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pengurus wilayah masyarakat ekonomi syariah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sinergi antara lembaga dalam pengembangan ekonomi syariah di wilayah Kepulauan Riau. Baik Bapak Ibu, izin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Aden Jaya. Selanjutnya kepada perwakilan dari Bank Syariah Indonesia untuk dapat maju ke depan. Islamic Economics and Halal Studies. Mari kita hitung bersama-sama dari 3, 2,
Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya jalankan sesi kuliah umum kepada moderator, kepada Bapak Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita masuk acara pada hari ini, saya mau tes dulu semangatnya, boleh ya? Boleh? Boleh, oke. Kalau saya bilang selamat pagi, nah teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis Maritim UPRA, Ibu Dr. Mirna Sofia SE MSc. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pun saya konsepsi juga pikirnya Pangkal Pinang. Itulah pada setelah saya di sini, menurut profesor saya kayaknya nggak sampai 10 tahun ini luar biasa. Apalagi ada nanti jembatan itu ya, jembatan Barelang ya, dari Batak Belitung itu luar biasa. Ya. Saya mau kasih dulu sedikit karena nggak semuanya dari basic Islam Lestari saya kenal sini ya. Saya